Halo teman-teman. Pernah gak kamu kerja di tempat yang rasanya aneh? Tiap malam mimpi buruk, teman kerja tiba-tiba hilang, dan bosmu selalu manis tapi terlalu ramah? Tenang, kamu gak sendiri. Santi juga ngalamin itu kok. Yuk simak ceritanya. Namaku Santi, usia 32 tahun, seorang janda dengan satu anak laki-laki berumur 7 tahun. Sejak ditinggal mati oleh suami karena kecelakaan kerja 2 tahun lalu, aku harus berjuang sendiri. Pekerjaan serabutan sudah kulalui, hingga akhirnya aku diterima bekerja di sebuah warung sate terkenal di kota kecil bernama Warung Sate Pak Ranu. Warung itu selalu ramai. Tidak hanya karena rasanya yang nikmat, tapi karena ada aura yang membuat orang ingin kembali lagi. Banyak yang bilang sate di sana punya rasa yang bikin nagih, beda dari warung sate manapun. Saat aku diterima kerja, aku mengira hidupku akan membaik. Tapi nyatanya, aku justru menjadi saksi dari sesuatu yang tak pernah kubayangkan. Pak Ranu, pemilik warung sate tempatku bekerja, adalah pria berusia sekitar 50 tahunan. Posturnya tegap namun tidak mengintimidasi, dengan wajah teduh yang memancarkan ketenangan. Kerutan di sekitar matanya menunjukkan usia, namun senyumnya tak pernah absen setiap kali menyapa karyawan atau pelanggan. Ia dikenal ramah dan santun dalam bertutur kata, tak pernah terdengar membentak atau memarahi siapapun. Sikapnya sopan, bahkan cenderung sangat menjaga perilaku terutama kepada karyawan perempuan. Entah kenapa, semua orang merasa nyaman berada di dekatnya, seolah ada aura kebapakan yang menenangkan dari caranya berbicara dan memperlakukan orang. Saat aku pertama kali diterima bekerja di warungnya, sudah ada 5 karyawan lain yang lebih dulu bekerja di sana. 2 laki-laki bertugas membakar sate dan mengantar pesanan ke pelanggan, sedangkan 3 sisanya perempuan, termasuk aku. Di antara mereka, ada satu yang paling muda akrab denganku, Rika. Rika adalah gadis manis berusia 18 tahun yang baru saja lulus SMA. Wajahnya bersih, selalu tersenyum, dan cara bicaranya lincah. Ia sangat mudah membuka obrolan, dan dalam hitungan hari saja, kami sudah seperti teman lama. Rika sering bercerita, dan salah satu yang paling sering ia ulang-ulang adalah betapa bersyukurnya ia bisa bekerja di sini. Katanya, sejak mulai kerja di warung ini sekitar 3 bulan lalu, hidupnya perlahan berubah. Uangnya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan ia bisa rutin mengirim sebagian penghasilannya untuk membantu orang tuanya di kampung. Namun, dari balik semua ceritanya yang terdengar manis dan penuh rasa syukur itu, Rika menyimpan sesuatu yang aneh. Ia mengaku sering mengalami mimpi buruk. Mimpi-mimpi yang bukan sekadar mimpi biasa, menurutnya, terasa nyata dan membuat tubuhnya lemah saat bangun. Ia pernah bermimpi dikejar-kejar oleh bayangan hitam tak berbentuk, atau lebih mengerikan lagi, merasakan ada sosok tak kasat mata yang duduk di atas dadanya saat ia tidur. Nafasnya tercekat, tubuhnya kaku, dan mulutnya seperti terkunci, tak bisa berteriak meski sudah berusaha sekuat tenaga. Awalnya, aku hanya menanggapinya dengan senyum simpati. Mungkin Rika hanya terlalu lelah atau stres karena ritme kerja yang padat. Tapi semakin hari, kondisinya makin mengkhawatirkan. Wajahnya mulai tampak pucat, lingkaran hitam menggelap di bawah matanya, dan tubuhnya terlihat lebih kurus dari saat pertama aku mengenalnya. Ia juga sering mengeluh sesak di dada, seolah ada beban tak terlihat yang terus menindihnya, baik saat tidur maupun terjaga. Pada titik itulah, aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres, bukan sekadar kelelahan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih kelam, dan mungkin lebih menyeramkan dari yang bisa dijelaskan secara logika. Suatu pagi, suasana warung terasa berbeda. Tak ada suara tawarnya Rika yang biasanya menyambutku di dapur belakang. Meja tempat ia biasa menyiapkan bumbu juga kosong. Aku pikir mungkin ia terlambat, atau sedang tidak enak badan. Tapi hingga siang menjelang sore, ia tak kunjung muncul. Kami semua mengira Rika sakit dan butuh istirahat sehari 2 hari. Namun hari berganti hari, dan sampai seminggu penuh, tidak ada kabar sedikit pun darinya. Nomor ponselnya tidak aktif, seperti telah sengaja dimatikan. Pesanku tak pernah dibalas. Bahkan centang pun tak muncul. Perasaan gelisah mulai merayapi pikiranku. Rika adalah tipe orang yang terbuka dan perhatian. Kami sangat dekat, seperti saudara. Jika ia benar sedang sakit atau harus pulang kampung, apalagi karena urusan keluarga, ia pasti akan memberitahuku. Sekadar pesan singkat pun pasti dikirim. Tapi ini benar-benar hening, seperti ditelan bumi. Akhirnya, dengan hati berdebar, aku memberanikan diri bertanya langsung pada Pak Ranu.
Ia hanya tersenyum tipis dan menjawab singkat. "Oh, Rika mendadak pamit pulang kampung. Katanya ibunya sakit keras. Dia nggak sempat pamit ke semua orang." Jawaban itu justru membuat hatiku semakin tidak tenang. Rika selalu cerita bahwa keluarganya tinggal di kota kecil yang tidak jauh, dan selama ini tak pernah menyebut ibunya sakit. Lagi pula, dia tidak akan pergi begitu saja tanpa memberitahuku. Ada sesuatu yang tidak beres. Dibakar rasa penasaran dan cemas, aku pun mencoba mencari tahu sendiri. Untungnya, beberapa minggu lalu Rika sempat menuliskan alamat rumahnya di selembar kertas untuk keperluan pengiriman barang. Aku simpan kertas itu di dompet. Suatu sore setelah pulang kerja, aku pergi ke alamat tersebut. Tempatnya berada di pinggiran kota, gang kecil yang hanya muat satu motor, dengan rumah-rumah sederhana berdempetan. Namun sesampainya di sana, jantungku seolah berhenti berdetak. Rumah yang ditunjukkan oleh alamat itu tampak kosong dan tak berpenghuni. Pintu tertutup rapat, jendela berdebu, dan halaman dipenuhi daun-daun kering yang berserakan, seperti tak ada yang menyapu selama berminggu-minggu. Aku mencoba bertanya ke tetangga sekitar. Seorang ibu tua yang sedang menyapu di depan rumah mengatakan, "Oh, yang dulu tinggal di situ udah pindah, Nak. Kalau nggak salah, pindah tengah malam, buru-buru sekali. Nggak tahu kemana." Aku bertanya lagi, apakah mereka tahu soal Rika? Si ibu terlihat ragu, lalu mendekatiku dan berbisik lirih. Ada yang bilang anak perempuannya, si Rika itu, sudah meninggal. Tapi nggak jelas kenapa. Katanya cuma sakit biasa, tapi meninggalnya tiba-tiba. Tapi ya, saya juga nggak tahu pasti. Keluarganya nutup-nutupin. Sejak itu, rumah itu kosong. Tubuhku terasa dingin. Tengkuku meremang. Hati kecilku berteriak, ini bukan sekadar sakit atau pindah rumah biasa. Ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang kelam dan mungkin mengerikan. Setelah kepergian Rika yang misterius, suasana warung sempat terasa sepi dan janggal. Kursi tempat biasa ia duduk saat istirahat kini nyaris selalu kosong, dan tak seorang pun berani menyebut-nyebut namanya. Tapi tak butuh waktu lama sampai warung kembali merekrut karyawan perempuan baru. Namanya Nisa, gadis berusia 19 tahun, berwajah cantik dengan senyum malu-malu dan sikap yang lembut. Ia cepat menyesuaikan diri, dan meski sedikit pendiam, Nisa cukup akrab dengan kami semua. Namun, baru sebulan bekerja, keanehan yang sama mulai terlihat pada Nisa. Ia mulai mengeluh susah tidur karena sering dihantui mimpi-mimpi menyeramkan. Dalam mimpinya, katanya, ada sosok tinggi besar dengan wajah hitam legam yang mengintainya dari balik jendela atau berdiri di sudut kamar. Kadang ia merasa seperti dicekik dalam tidur, dadanya terasa berat, dan tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Sama persis seperti cerita Rika dulu. Awalnya aku berusaha menenangkan, menyarankan Nisa untuk istirahat atau sholat malam. Tapi tak bisa kupungkiri, firasat buruk mulai tumbuh di dadaku. Wajah Nisa semakin hari tampak pucat dan kuyu. Ia mulai sering izin pulang lebih awal dengan alasan lelah atau pusing. Tatapannya kosong, dan kulitnya seperti kehilangan warna. Aku hanya bisa memandangi dari jauh dengan hati cemas, rasa takut dan curiga mulai menghantui pikiranku, seolah ada pola yang tengah berulang. Sampai suatu malam, saat aku lembur membereskan bagian dapur, aku mendengar sesuatu. Sebuah suara pelan, seperti isak tangis tertahan. Awalnya aku mengira itu suara TV tetangga atau suara hewan di belakang warung. Tapi suara itu terdengar jelas berasal dari arah kamar belakang, ruangan kecil yang katanya hanya dipakai sebagai gudang dan selalu kosong. Perlahan aku berjalan ke arah sumber suara. Lampu lorong sudah dimatikan, jadi aku hanya mengandalkan cahaya redup dari dapur. Kamar itu tampak gelap, namun pintunya terkunci dari luar dengan rantai kecil yang tergantung di gagang pintu. Aneh. Jika benar itu gudang kosong, kenapa harus dikunci dari luar? Aku berjongkok, mencoba mengintip dari celah kecil di bawah pintu. Dan saat itulah jantungku nyaris copot. Dari balik celah sempit itu, aku bisa melihat bayangan kaki seseorang berjalan mondar-mandir di dalam ruangan. Langkahnya lambat, seperti orang yang kebingungan. Namun anehnya, tidak terdengar suara langkah, hanya suara isakan yang makin lirih makin menyayat. Tubuhku membeku. Aku ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Akhirnya aku mundur perlahan, kembali ke dapur dengan langkah gemetar. Malam itu aku tidak tidur. Pikiran tentang Rika dan Nisa berputar-putar dalam kepalaku seperti mimpi buruk yang belum selesai. Dan benar saja, keesokan harinya,
Nisa tidak masuk kerja. Tak ada kabar, tak ada pesan. Saat kutanyakan pada Pak Ranu, ia hanya tersenyum tipis dan berkata, Nisa pulang kampung. Ibunya mendadak sakit. Mungkin gak balik lagi. Hatiku mencelos. Kata-katanya persis seperti saat Rika hilang. Bahkan nadanya pun sama, tenang, tanpa beban. Tapi kali ini aku tidak tinggal diam. Pola ini terlalu mirip. Terlalu rapi. Dan terlalu menakutkan untuk dianggap kebetulan. Beberapa hari setelah Nisa menghilang secara misterius, sesuatu yang aneh mulai terjadi padaku. Aku mulai mengalami mimpi-mimpi ganjil yang terasa terlalu nyata untuk disebut sekadar bunga tidur. Mimpi itu selalu datang di tengah malam, membangunkanku dalam keadaan tubuh dingin oleh keringat dan jantung berdebar hebat. Dalam mimpiku, aku seperti terlempar ke sebuah tempat asing, gelap, pengap, dan menyeramkan. Tempat itu tampak seperti ruang bawah tanah atau lorong tak berujung yang dindingnya dipenuhi akar-akar besar menjalar, seolah hidup dan bergerak perlahan, merayap seperti ular yang mengintai. Udara di sana terasa berat, dipenuhi bau tanah basah dan sesuatu yang anyir. Di tengah tempat itu, berdirilah dua sosok yang sangat familiar. Rika dan Nisa. Tubuh mereka tampak lemah dan kotor, hanya mengenakan kain lusuh yang sudah robek-robek. Wajah mereka pucat pasi, mata mereka sayu, penuh ketakutan dan keputusasaan. Mereka menatapku dengan pandangan memelas, sebelum akhirnya menjerit dalam kesakitan. "Tolong, Mbak Santi!" teriak mereka bersamaan. Suara mereka serak, seolah sudah terlalu lama berteriak tanpa didengar. "Kami dijadikan babu di tempat ini, sakit, gelap, kami nggak bisa keluar, tolong kami." Tangisan dan jeritan mereka menembus kesadaranku. Aku terbangun dengan napas terengah-engah dan tubuh menggigil. Setiap kali aku menutup mata, mimpi itu kembali lagi, selalu sama, seolah ada pesan yang ingin disampaikan. Semakin hari, aku semakin yakin ini bukan sekadar mimpi. Aku bisa merasakan betapa tulus dan mendesaknya permintaan mereka. Rika dan Nisa benar-benar sedang terjebak, bukan di dunia nyata, tapi di alam lain yang gelap dan kejam. Alam pesugihan. Dengan tekad yang semakin kuat, keesokan harinya aku nekat mencari keluarga mereka. Itu bukan hal mudah. Kedua keluarga sudah pindah rumah sejak lama, dan tidak ada jejak yang jelas. Tapi dengan bantuan seorang teman yang kenal dengan adik Rika dulu, aku akhirnya mendapatkan alamat baru mereka. Ketika akhirnya aku berdiri di depan rumah itu dan menyampaikan semua yang kualami, suasana berubah jadi hening dan mencekam. Keluarga mereka, orang tua Rika dan ibu Nisa, terpukul berat. Mereka sempat tak percaya, tapi air mata mereka jatuh ketika aku menjelaskan detail mimpi itu. Apalagi saat kusebutkan kalimat jeritan Nisa dan Rika. Kata-kata itu adalah kalimat yang sering mereka ucapkan saat takut waktu kecil, sesuatu yang tak mungkin ku ketahui kecuali benar-benar mendengar dari mereka sendiri. Kami akhirnya sepakat untuk mengadakan pengajian dan yasinan. Bukan hanya untuk mendoakan mereka, tapi juga untuk memohon agar arwah mereka bisa terbebas dari jeratan makhluk gaib yang memperbudak mereka di alam sana. Malam itu, rumah keluarga Rika dipenuhi orang-orang yang datang mendoakan. Suasana penuh haru. Isak tangis tak bisa dibendung. Doa-doa dilantunkan dengan khusyuk, ayat-ayat suci mengalun seperti cahaya yang menembus kegelapan yang telah lama membelenggu. Di tengah doa, aku pun tak kuasa menahan tangis. Dalam hati, aku hanya bisa berdoa, "Ya Allah, jika benar mereka tersesat di alam gaib karena perbuatan manusia yang tamak, maka tolong bebaskan mereka. Jangan biarkan mereka jadi budak setan pesugihan. Berikan mereka ketenangan, ampunan, dan jalan pulang." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku tidur tanpa mimpi buruk. Tidak ada lagi lorong gelap, tidak ada lagi jeritan. Hanya hening. Dan entah kenapa, aku merasa mereka akhirnya mendengar doa-doa kami, dan perlahan mulai terbebas. Setelah malam pengajian dan yasinan itu, sesuatu dalam diriku berubah. Seperti ada beban besar yang perlahan terangkat. Malam-malamku kembali tenang. Mimpi buruk yang selama ini membayangiku mendadak berhenti. Tak ada lagi jeritan Rika dan Nisa, tak ada lagi lorong gelap atau akar-akar menjalar yang mencekik. Dalam tidurku yang damai, aku merasa mereka telah pergi. Bukan hilang begitu saja, tapi akhirnya bebas. Bebas dari cengkeraman dunia gaib yang menawan mereka seperti budak. Perasaan lega menyelimutiku, tapi bukan berarti hatiku tenang sepenuhnya. Karena di balik kedamaian itu, masih ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Warung sate Pak Ranu,
tempat segalanya bermula, tetap saja ramai. Malah, seolah tidak pernah sepi sedikit pun. Antrian pelanggan mengular setiap malam. Aroma bakaran dagingnya masih menguar kuat, seakan memanggil siapapun yang lewat untuk mencicipinya. Tapi bagiku, warung itu tak ubahnya seperti lubang neraka yang tersembunyi di balik senyum ramah dan kelezatan sate. Yang lebih membuatku merinding, warung itu justru semakin aktif merekrut pegawai baru. Setiap beberapa minggu, selalu saja ada poster baru yang ditempel. Dibutuhkan karyawan wanita, usia maksimal 23 tahun, belum menikah. Syarat yang sama. Pola yang sama. Rika dan Nisa dulu pun diterima dengan kriteria itu. Sekarang aku sadar, itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah pola. Syarat. Tumbal. Aku tidak sanggup lagi berpura-pura tidak tahu. Tidak bisa lagi bertahan dengan ketakutan dan rasa bersalah yang terus menghantui. Maka tanpa banyak bicara, tanpa pamit, aku putuskan untuk berhenti bekerja. Aku tahu risikonya. Mungkin Pak Ranu akan mencariku, mungkin tidak. Tapi aku tak peduli. Yang penting, aku dan anakku selamat. Segera kupindahkan anakku dari sekolah lamanya. Aku juga menjual sebagian barang untuk menyewa rumah kontrakan kecil di kota lain. Jauh dari tempat itu, jauh dari warung sate terkutuk yang mengorbankan nyawa demi kekayaan. Hidupku setelah itu tidak mudah. Dari seorang janda pekerja warung yang mapan, aku berubah menjadi buruh serabutan yang selalu waspada. Tapi tak apa. Lebih baik miskin tapi tenang, daripada kaya namun dikelilingi arwah penasaran. Sejak saat itu, aku menjadi sangat hati-hati. Setiap kali mencari pekerjaan baru, aku selalu memperhatikan hal-hal kecil yang dulu mungkin kuabaikan. Bau aneh di dapur, ruang yang selalu terkunci, syarat kerja yang tidak masuk akal, atau senyuman atasan yang terasa dingin dan mengancam. Jika ada satu saja hal yang terasa ganjil, aku tak segan untuk mengundurkan diri dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Dari pengalaman itu, aku belajar bahwa di balik kemewahan dan kesuksesan yang tampak di permukaan, bisa saja tersembunyi perjanjian gelap yang memakan nyawa orang-orang tak berdosa. Dan aku bersumpah dalam hati, aku tak akan pernah membiarkan diriku atau anakku terjebak dalam lingkaran iblis itu lagi. Sekarang, aku menjalani hari-hariku dengan lebih tenang. Aku bekerja sebagai kasir di sebuah toko kelontong kecil di pinggiran kota. Gajinya memang tak seberapa, jauh dari penghasilanku dulu saat masih bekerja di warung sate, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kami. Hidup kami kini serba sederhana, makan seadanya, pakaian secukupnya, dan rumah kontrakan mungil yang kami rawat sebaik mungkin. Namun di balik semua keterbatasan itu, ada sesuatu yang sangat berharga, ketenangan. Anakku pun mulai ceria lagi. Wajahnya yang dulu sering murung kini mulai dipenuhi senyum. Ia kembali aktif di sekolah barunya, mulai punya teman, dan tertawa lagi tanpa beban. Melihatnya tumbuh sehat dan bahagia adalah anugerah terbesar bagiku, lebih berharga dari tumpukan uang yang pernah kulihat di lacikas warung Pak Ranu. Tapi sesekali, saat malam menjelang dan aku duduk sendirian di ruang tamu yang remang, pikiranku masih melayang pada wajah Rika dan Nisa. Wajah mereka yang dulu penuh teror dalam mimpiku, kini tergantikan oleh bayangan terakhir, senyum mereka yang tenang, seolah mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal. Mimpi terakhir itu seakan menjadi penutup yang damai dari semua kengerian yang pernah kami alami. Dari semua kejadian kelam yang pernah kualami, aku belajar banyak hal. Bahwa tidak semua tempat kerja aman meski tampak baik di luar. Di balik keramahan, di balik senyum pemilik usaha yang dermawan, bisa saja tersembunyi rahasia kelam yang menghisap korban satu demi satu. Bahwa dunia ini menyimpan banyak godaan, dan kekayaan bisa membutakan hati manusia hingga tega mengorbankan nyawa demi kelangsungan harta. Tapi aku juga belajar sesuatu yang lebih dalam, bahwa doa yang tulus, dari hati yang bersih, bisa menjadi penerang jalan bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Bisa menjadi jembatan bagi mereka yang teraniaya untuk menemukan ketenangan. Aku percaya, doa pengajian malam itu bukan hanya menenangkan hatiku, tapi juga membebaskan Rika dan Nisa dari ikatan gelap yang menjerat mereka. Kini aku memilih hidup dengan sederhana, bekerja dengan tenang, dan selalu menjaga jarak dari hal-hal yang menjanjikan kekayaan instan. Aku tahu, rezeki yang datang dari jalan halal, meski sedikit, jauh lebih menenangkan daripada harta yang diperoleh dari perjanjian hitam dan darah tumbal. Karena pada akhirnya, hidup bukan soal seberapa kaya kita, tapi seberapa damai hati kita saat tidur di malam hari, tanpa jeritan dalam mimpi, tanpa rasa takut, tanpa dosa yang terus membayangi.